Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherina Nuriana. Saya dari Prodi Hubungan Internasional NPM 19350741649. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 mata kuliah pengantar ilmu sosiologi mengenai kasus rasisme. Yang studi kasusnya adalah konflik mahasiswa Papua. Baik, yang melatar belakangi konflik mahasiswa Papua dari kasus rasisme ini adalah karena di Indonesia ini rasisme sangat sering terjadi. Yang menyebabkan juga adalah letak geografis Indonesia yang sangat luas. Banyaknya penduduk dan kepadatan penduduk di Indonesia dengan keberagaman ras suku menyebabkan Indonesia sangat rentan dengan masalah diskriminasi ras dan etnis. Dari data Badan Pusat Statistik atau BPS ini diketahui bahwa data pada tahun 2010 Indonesia memiliki 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Maka di sini bisa kita katakan bahwa betul-betul Indonesia sangat memiliki banyak keberagaman di dalamnya, sehingga kasus ini sangat rentan di Indonesia yang seperti tadi saya sampaikan. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan studi kasusnya. Baik, pembahasan studi kasus yang kita akan bawa di materi ini yaitu mengenai konflik mahasiswa Papua. Yang pertama yaitu mahasiswa Papua, konfliknya yang berada di Surabaya. Jadi kita ceritakan dulu sebelumnya. Kejadian ini berawal dari tanggal 16 Agustus tahun 2019. Jadi pada mulanya banyak sekali warga, bahkan mencapai ratusan warga yang tergabung dalam organisasi masyarakat di Surabaya mengepung asrama mahasiswa Papua di Jalan Kelasan, Surabaya. Nah, ratusan warga tersebut berbondong-bondong datang ke tempat asrama mahasiswa Papua. Dan di asrama tersebut konon katanya yang menyebabkan hal itu para mahasiswa Papua tidak mau memasang bendera merah putih. Sehingga hal ini terjadilah gejolak yang besar terhadap para warga yang ada di Surabaya tersebut. Dan konon katanya di situ juga dikatakan bahwa mahasiswa Papua ini membuang bendera di selokan depan asrama tersebut, sehingga itulah kekesalan warga Surabaya yang sangat bergejolak. Kronologis kejadiannya, pada saat itu pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, ada sekelompok warga dan sekelompok organisasi masyarakat Surabaya ini berdatangan ke asrama mahasiswa Papua tersebut untuk menyuruh para mahasiswa Papua tersebut keluar dari asramanya dan beradu fisik. Bahkan orang-orang itu sekelompok ormas dan warga Surabaya tersebut mengatakan kata-kata yang kotor kepada para mahasiswa asal Papua. Contohnya seperti kata monyet dan kata-kata hewan lainnya yang kotor dan kasar kepada para mahasiswa Papua. Nah, setelah asrama mahasiswa Papua di Surabaya dikepung oleh para massa, polisi langsung mengamankan 43 mahasiswa Papua dari asrama mahasiswa Papua di Jalan Kelasan, Surabaya. Mahasiswa asal Papua tersebut kemudian langsung dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan mengenai kasus dugaan pembuangan bendera merah putih tersebut yang beredar isunya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus dari hasil pemeriksaan kepolisian
justru kepolisian tidak mendapatkan keterangan dan barang bukti yang menunjukkan bahwa benar adanya para mahasiswa Papua ini melakukan pembuangan bendera di asrama tersebut. Kemudian setelah itu, karena tidak ditemukannya barang bukti dan tidak ditetapkannya tersangka pada kasus itu, maka mahasiswa asal Papua dipulangkan ke asrama. Nah, pada sebelumnya yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya ini pernah terjadi juga para mahasiswa Papua di Yogyakarta yang mengalami peristiwa serupa pada tahun 2016 tepatnya. Yaitu tanggal 15 Juli 2016 terjadi pengepungan juga terhadap asrama mahasiswa Papua Kemasan 1 di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta. Hari peristiwa tersebut terjadi mahasiswa Papua di Yogyakarta menerima kata-kata rasis dan lontaran nama-nama hewan yang dilakukan oleh anggota organisasi masyarakat sekitar. Ada 4 organisasi masyarakat yang mendatangi asrama mahasiswa Papua tersebut, yaitu Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri Indonesia, Pemuda Pancasila, Paksi Katon, dan Laskar Jogja. Total jumlah yang mengepung asrama mahasiswa Papua sekitar 100 orang lebih. Ya, pada tanggal 16 Juli 2016 ini, mahasiswa Papua di Yogyakarta menerima juga ucapan rasis melalui pesan singkat yang dikirimkan kepada rekan mereka yang menjadi narahubung Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat. Itu disingkat menjadi PRPPB. Awalnya, PRPPB mempunyai rencana untuk melakukan long march dengan rute asrama mahasiswa Papua di Jalan Kusumanegara ke titik 0 km di Jalan Penambahan Senopati. Nah, seharusnya long march ini berlangsung hari Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat sebagai bagian dari aksi damai yang dilakukan mahasiswa Papua di Yogyakarta untuk mendukung gerakan pembebasan Papua dan menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group yang disingkat menjadi MSG. MSG adalah organisasi lintas pemerintah di kawasan Pasifik Selatan yang terdiri dari 4 negara Melanesia, yakni Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Jadi sebetulnya kasus ini terjadi karena tindakan para mahasiswa Papua yang pro terhadap pembebasan Papua Barat. Nah, para warga Yogyakarta ini tidak menerima tindakan tersebut karena dikatakan bahwa Indonesia adalah NKRI harga mati. Jadi menurut kebanyakan warga Yogyakarta hal itu tidak dibenarkan karena sesungguhnya kita itu berada dalam satu kesatuan yang erat dan teguh. Sri Sultan Hamengkubuwono tidak mendukung adanya gerakan separatis yang dilakukan oleh para mahasiswa Papua dan mengatakan bahwa Yogyakarta tidak cocok untuk dilakukannya pembenaran terhadap separatis itu. Nah, dari situ para mahasiswa pun sempat ketakutan dan kecewa terhadap pernyataan tersebut, bahkan ingin pergi dari Yogyakarta konon katanya. Nah, berlanjut teori Dahrendorf ini, bentuk konflik menurut Dahrendorf menganggap yaitu bahwa konflik terjadi karena adanya kelompok yang berkuasa dan mendominasi dan yang dikuasai seperti tadi. Jadi kan karena banyaknya masyarakat Yogyakarta dan dengan budayanya, warga Papua dengan segala keterbatasannya yang berada di kampung orang merasa bahwa menjadi warga Papua, mahasiswa Papua ini menjadi kaum minoritas seperti itu. Maka terjadilah
penindasan yang dilakukan oleh mayoritas di Yogyakarta terhadap mahasiswa Papua yang dikatakan minoritas. Nah, dan menurut Dahrendorf ini adanya konflik sosial dalam masyarakat, yaitu adanya benturan-benturan perbedaan etnis, ras, suku, dan agama. Dengan adanya dominasi penguasaan, maka kedua belah pihak dengan ketidakadilan atau diskriminasi dan konflik terjadi antar kelompok kepentingan yang pro dan kontra terhadap perbedaan etnis seperti itu. Demikian pembahasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.